termasuk bapak-bapak saya anggap seperti orang tua saya, karena saya yang bicara ini masih lebih muda, Pak. Tapi insya Allah saya yakin orang tua saya ini catatan kebaikannya, pengalamannya, prestasinya lebih banyak daripada kita yang muda. Kemudian yang muda-muda pun juga kita hormati, sebab yang muda-muda ini catatan keburukannya lebih sedikit daripada kita yang tua. Jadi enak gitu. Yang tuanya yang muda menghormati yang tua. Seperti itu, karena tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang suci. Semuanya ini punya keburukan, punya kekurangan. Yang terbaik itu orang yang selalu memperbaiki diri setiap hari. Di surat Yasin ini ada kalimat yang tadi kita baca, firman Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi membaca Al-Quran itu bukan cuma dibaca cuma sekedar dibaca tartil, kita juga harus tahu maknanya. Jadi maknanya salamun qaulam mir rabbir rahim itu artinya nanti di surga, ya, kalau kita semua ini ahli surga, ketika masuk surga itu kita disambut para malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat datang wahai hamba Allah. Allah saat ini sedang menanti, Allah sedang tersenyum, senang menanti kedatanganmu. Salam dari Allah. Jadi itu kalimat salam, kalimat selamat yang indah nanti di surga. Insyaallah kita semua, Pak, ya. Kembalikan dari salam tadi, ayat selanjutnya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi ini kebalikan dari salamun tadi, wamtazul tadi. Jadi malaikat bilang, wahai orang-orang yang banyak dosa, dosamu belum diampuni oleh Allah. Jangan dekat-dekat sama ini kelompoknya salamun tadi. Tolong geser. Jalurmu beda. Kalau salamun ini jalurnya ke surga, kamu bukan satu jalur dengan salamun. Kamu wamtazul, dosamu masih banyak, belum diampuni. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk wamtazul ini. Jadi kalau kita semua ini hadirin sekalian, kita semua sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita meninggal, ternyata kita termasuk wamtazul, tapi detik-detik terakhir kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita semua, berarti kita masuk ke golongan salam. Jadi banyak-banyak istighfar. Nabi Muhammad itu satu hari 100 kali, Pak. Bayangkan. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, tapi istighfarnya banyak. Karena beliau istighfar itu beliau merenungi, bukan cuma sekedar istighfar. Jadi istighfar, siapa tahu ketika kita mau dipanggil oleh Allah, istighfar kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Atau mungkin ada orang yang ketika meninggal dia dalam keadaan banyak dosa, namun ketika hidup dia ini punya amal jariah. Jadi selang waktu berjalan itu, namanya amal jariah kan itu, Pak, ya, ada 3, Pak, ya. 2 anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, baru sedekah jariah. Itu yang akan mengirimkan pahala, menghapuskan dosa-dosa. Jadi pertamanya dia wamtazul, ternyata dia pindah ke salamun, pindah jalur. Maka dari itu kita semua yang saat ini masih hidup diberikan kekuatan, diberikan rezeki, mari jangan sampai kita ini semua mati tapi kita tidak punya pahala yang mengalir. Jadi kita semua pasti mati, kita semua ini pasti mati, tinggal menunggu waktu. Tapi usahakan ada mesin pencetak pahala yang terus mengalir. Hidup pasti berakhir, tapi usahakan pahala terus mengalir. Namun Bapak-Bapak sekalian, dari 2 kalimat tadi ada kalimat yang paling indah. Ini kalau orang dapat kalimat ini berarti dia orang yang paling top. Ini yang sering kita dengar juga. Kalimatnya begini, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini kalimat ini sering kita dengar. Ini kalimat ini di surat Al-Fajr yang terakhir itu. Jadi ketika kita sakaratul maut, Pak, ya, kita sakaratul maut itu sudah mau dicabut nyawa itu, terdengar itu suara, ya, terdengar itu suara kalimat tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang harum, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu dari tubuhmu. Saat ini kamu dinanti oleh Allah. Allah sedang tersenyum menantimu. Berkumpullah kamu dengan orang-orang yang baik dan masuklah ke surganya Allah. Itu maknanya seperti itu. Jadi ketika orang-orang sakratul maut itu,
yang mendapatkan kalimat selamat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dia orang yang beruntung. Ya. Jadi pertanyaannya, siapa itu yang memiliki jiwa mutmainnah? Siapa itu orang yang memiliki jiwa yang tenang? Jadi hanya orang yang memiliki jiwa yang tenang yang ketika meninggal dia dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi orang yang memiliki jiwa yang tenang itu, dia itu punya prinsip dalam hidup. Prinsipnya itu selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka. Saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup saya ini semuanya yang terbaik yang Allah berikan. Saya yakin takdir Allah itu baik. Saya punya rencana, tapi rencana Allah lebih baik. Saya punya keinginan, tapi keinginan Allah yang lebih baik. Jadi dia selalu selalu semangat dalam hidup, tidak pernah mengeluh. Itu orang yang memiliki jiwa yang tenang. Aduh Pak, saya dimutasi Pak. Orang yang jiwanya tenang, dia dalam hati tidak apa-apa ya Allah. Saya yakin pasti ada rencana yang baik. Ya Allah Pak, saya dapat musibah. Tidak apa-apa, semua itu sudah direncanakan oleh Allah. Ada hikmah di balik itu semua. Maka dari itu hanya orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang yang nanti akan meninggal husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita semua hadirin sekalian. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, mari sama-sama kita selalu memiliki akhlak yang baik, sebab inti ajaran agama Islam ini adalah akhlak yang baik. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang-orang di sekitar kita itu melihat kita orang Islam itu melihat akhlak kita, ya. Jangan sampai kita sebagai abdi negara, apalagi TNI, Polri, tidak bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, ya. Di jalan kita, pokoknya perangannya tidak baik, jangan sampai seperti itu. Mari sama-sama kita memberikan contoh yang baik kepada semua masyarakat. Demikian Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita diberikan kesehatan yang saat ini mungkin ada ujian, ya. Jadi orang yang tenang tadi Pak bukan orang yang tidak punya ujian dalam hidup. Jadi orang yang tenang itu dia menyikapi ujian itu tidak terlalu berlebihan. Jadi ketika dia diuji sakit, diuji kurang ekonomi, dia menyikapinya dengan tenang gitu. Jangankan kita, ya, para nabi itu diuji berat, ada yang diuji sakit, ada yang diuji ekonomi, tapi mereka menyikapinya dengan tenang, selalu menerima. Ya, demikian. Mohon maaf